Ketika engkau dalam proses dididik, tenanglah berdoa. Jangan cari pembelaan. Pembela-pembela yang datang itu seperti om-om genit hidung belang yang berbuat seolah-olah dia memiliki lebih besar kasihnya daripada orang tua Anda. Padahal ada U di balik B. Kalau saudara dan saya, kalau kita semua melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, hidup kita menyimpang dari ketetapan Tuhan, Tuhan menghajar, mendidik, menegur kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Saya pernah mendapatkan disiplin, didikan dan hajaran dari Tuhan melalui direktur tempat di mana saya dulu sekolah Alkitab. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik, di mana menuntun, memimpin, mengarahkan kita untuk menyikapi didikan, nasihat, dan hajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada bagian firman Tuhan yang menegaskan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah berbuat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya, Pastor Andi Simon, berikut ini. Sekarang sudah ayat 13-15. Dan kamu saudara-saudara, ya kamu, kita, saya, saudara-saudara yang merespon ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan ini, tandailah dia. Dan jangan kau bergaul dengan dia, supaya dia dapat sebuah pelajaran. Dia menjadi malu. Jadi bukan berarti kita mempermalukan, tetapi dengan sebuah didikan, dia bisa menjadi malu dan berubah gitu. Kita tidak punya hak mempermalukan, tapi kita bisa bersikap dengan kita berdoa, bekerja, menjadi teladan. Kita tidak mendekati apa yang Tuhan suruh jangan dekat. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Kalau Tuhan berkata, tandai orang-orang seperti itu yang nggak mau bekerja, yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, yang hanya kerjanya ngomongin orang, tandai. Dan jangan bergaul dengan mereka, supaya ia bisa belajar, dan supaya ia menjadi malu. Malu itu bukan untuk dilempar ke dalam api neraka, kalau masih ada kesempatan. Tapi malu untuk dewasa, malu untuk berubah, malu untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang namanya MALU ini sebuah keadaan terbaik untuk berubah. Takut malu, ini sebuah alasan terbaik untuk kita berubah. Jadi saudara-saudara, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Ini tidak bermaksud mempermalukan, tetapi ini adalah sebuah pembelajaran. Ketika kita ada sebuah situasi yang kalau kita tidak berubah kita malu, itu baik untuk kita jadi lebih baik dan dewasa. Ketika engkau dalam proses dididik, tenanglah berdoa. Jangan cari pembelaan. Pembela-pembela yang datang itu seperti om-om genit hidung belang yang berbuat seolah-olah dia memiliki lebih besar kasihnya daripada orang tua Anda. Padahal ada U di balik B. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang memang perlu hidupnya kembali kepada jalan Tuhan dan panggilannya, tandai dia. Jangan bergaul dengan dia. Artinya jangan beri kesempatan untuk dia tidak introspeksi diri. Jadi ruangan-ruangan
sendirinya seseorang itu, bahkan karena dia menangis, karena dia meratap, itu sebetulnya bagus untuk dia berubah. Tapi masalahnya ruangan itu saat ini sudah hampir tidak ada. Kenapa? Orang memilih komunitas pembelaan diri. Orang lari ke dugem, menghibur diri. Orang sibukkan dengan game gadget, buang waktunya. Tapi sebetulnya keadaan-keadaan yang proses pembelajaran ini harusnya kita punya ruangan khusus, lepas gadget, lepas andalkan teman, lepas cari hiburan, ke mall, hiruk pikuk duniawi, lepas semua sementara waktu, kita waktu tenang dan berdoa. Di situ kita akan menemukan intisari apa yang Tuhan sedang ajarin kita. Jangan cari pelarian Anda, jangan cari pemuas sesaat, tapi belajar untuk siap diintrospeksi supaya kita kembali kepada pelayanan yang benar. Ayat 15. Tetapi saudara-saudara ingatlah, yang kita jauh itu jangan kita musuhin, tetapi kita tegur dia sebagai saudara. Kiranya firman Tuhan saudara-saudara ini boleh memberkati ya, dan Pastor pun terberkati karena firman Tuhan selalu baru setiap hari dan memperlengkapi orang percaya hidup menjadi berkat bagi sesama dan senangkan hati Bapa di surga. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan, mendengarkan pernyataan yang sangat penting dan berharga yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Pada kesempatan ini saya rindu untuk mengingatkan kepada kita, masing-masing kita ada masa-masa atau saat-saat tertentu mengalami didikan dan hajaran Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang berpikiran miskin, dangkal dan sempit, ketika dia sedang berada dalam didikan dan hajaran Tuhan, maka dia akan menganggap Tuhan itu jahat. Katanya Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi kok begini? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya, kalau kita semua melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, hidup kita menyimpang dari ketetapan Tuhan, Tuhan menghajar, mendidik, menegur kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Ibrani 12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kita baca nanti ke ayat berikutnya, tujuan dari semuanya ini adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dengan adanya hajaran, didikan, teguran dari Tuhan kepada kita, hal itu membuktikan Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Bahkan di sisi lain, Tuhan mau supaya kita berubah, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kita hidup menjadi serupa seperti Kristus. Itu menjadi goal, target dan tujuan kita. Bukan menjadi serupa dengan dunia, tapi menjadi serupa seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita, ketika kita berada dalam sebuah didikan dan hajaran Tuhan, percayailah dengan sungguh, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan mengakui kita sebagai anaknya, yang harus dididik, disesah dan dihajar, supaya kita berubah. Bukankah firman-Nya dalam kitab Mazmur berkata, hati yang remuk dan hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk memberikan hajaran, didikan, teguran. Bahkan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyesah kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berada di dalam didikan,
tanda petik hajaran Tuhan. Jangan sampai kita berupaya untuk membangun pembelaan diri. Jangan sampai kita mencoba untuk mencari pembelaan-pembelaan dari oknum yang lain. Kenapa? Karena Tuhan ingin menghajar kita, mendidik kita untuk membuat sebuah pembelajaran berharga yang tidak bisa kita lupakan di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, barangkali ada oknum, seseorang atau pribadi yang saat ini sedang mendapatkan disiplin, mendapatkan tanda petik sebuah hukuman atau sanksi oleh karena ada hal-hal tertentu yang barangkali sebuah kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memang menyadari betul apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita, atau sebuah kekeliruan, penyimpangan yang kita lakukan, dan oleh karena itu kita harus diperhadapkan dengan sebuah sanksi, disiplin atau hukuman. Menurut nasihat firman Tuhan, mari kita jangan mencoba untuk mencari pembelaan manusia, tapi mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah melalui proses pendisiplinan itu kita boleh belajar untuk kita makin lebih baik ke depan, lebih arif, lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam mengelola kehidupan, sehingga diramu, dibentuk, digodok oleh Tuhan sedemikian rupa, muncullah pribadi yang berkarakter Kristus. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendapatkan disiplin, didikan dan hajaran dari Tuhan melalui direktur tempat di mana saya dulu sekolah Alkitab. Jadi pimpinan kita itu disebut direktur sekolah Alkitab. Waktu itu memang saya ini tanda petik sedikit nakal. Kenapa saudaraku? Karena saya itu dulu berpacaran masih tingkat 1. Padahal di sana itu dibolehkan pacaran tingkat 2 semester terakhir. Tapi oleh karena tanda petik sudah pengen sekali pacaran, saya melanggar aturan dari sekolah Alkitab saat itu. Waktu itu saya sekolah Alkitabnya di Surabaya. Oleh karena saya melanggar aturan itu, saya pun dijatuhi sanksi hukuman disiplin saat itu. Ada 3. Yang pertama, tidak boleh liburan ke Jakarta. Yang kedua, saya harus membersihkan WC selama 3 bulan. Yang ketiga, saya tidak boleh naik tingkat. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya pikir kalau liburan ke Jakarta tidak jadi, ya tidak apa-apalah. Tetap tinggal di asrama. Yang kedua, kalau saya sampai tidak naik tingkat, padahal saya juara 1. Saya tidak mau. Akhirnya saya pilih hukuman yang berikutnya, yaitu saya membersihkan toilet, kamar mandi selama 3 bulan. Saudara, memang secara manusia ego kita ini tinggi. Masa saya harus membersihkan toilet, kamar mandi? Waktu itu kamar mandinya, toiletnya ada 8. Karena ini asrama. Dan harus bersih. Bapak asrama ditugaskan untuk memeriksa benarkah dibersihkan atau tidak. Sampai kepada lubang-lubang dari WC itu Bapak Ibu Saudara. Saudara, 3 bulan bukan waktu yang singkat membersihkan itu. Tapi saya pilih. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya mendapatkan banyak mutiara kebenaran. Pertama, belajar untuk hidup rendah hati. Yang kedua, belajar untuk hidup sabar. Belajar untuk menguasai diri. Saudara dikasihi Tuhan, siapapun engkau yang saat ini barangkali, mungkin ada yang sekolah tinggi teologi, atau ada yang mungkin didisiplin di sekolah, di kuliah dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, ikuti saja proses itu. Percayalah, itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga demi bekal hidup kita ke depan. Supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar-benar tergodok, terbentuk, dan mengalami proses secara baik dan indah. Percayalah, memang ada waktu yang dikorbankan. Tetapi dibalik dari semua itu, pembelajaran berharga dibalik daripada apa yang kita alami, itu akan membawa kebaikan yang sangat luar biasa
kepada masa depan hidup kita. Terlebih kepada kita yang masuk dalam pelayanan. Jangan sampai kita misalnya sudah lulus dari sekolah tinggi teologi misalnya, karakter kita tidak terbentuk dengan baik. Hal itu akan sangat berbahaya, karena kita bisa menjadi batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan. Padahal kerinduan kita adalah kita hadir menjadi garam, terang, saksi Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya pesan dari hambanya Pastor Rani Simon di tengah-tengah kita sedang berada dalam koreksi, pendisiplinan, mari kita mengikutinya dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Karena ada hikmah di balik dari setiap apa yang kita alami untuk membuat kita semakin dewasa, bertumbuh dalam Tuhan. Demikian juga kiranya apa yang saya sampaikan berupa kesaksian, beberapa penjabaran penting menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.